akan menjelaskan letak dan fungsi dari komponen yang ada di ruang mesin pada kendaraan All New Avanza 2020. Penasaran? Simak terus videonya. Oke temannya, pertama-tama kita mulai dari bagian kiri. Di sini terdapat rumah fuse atau blok fuse. Nah, fuse ini berfungsi sebagai pengaman untuk mengetahui di mana saja atau fuse apa saja yang terdapat dalam box fuse ini bisa dilihat dari cover yang ada di atas box. Di sini contohnya adalah ada fuse backup, fuse full pump, fuse EV dan lain-lain. Oke, kemudian di sebelah sini ada baterai atau aki ya. Di sini sebagai fungsi sebagai sumber daya atau arus utama dari mobil ini. Untuk aki di sini terdapat beberapa indikator. Yang pertama di sini adalah indikator lower level dan upper level, di mana untuk indikator ini berfungsi untuk mengecek mengecek kekurangan. Nah, di sini terdapat reservoir untuk minyak rem. Nah, di reservoir minyak rem ini terdapat indikator untuk si minyak rem. Jadi ada indikator min dan max, di mana untuk kecukupan minyak rem. Nah, biasanya kalau indikator minyak rem ini sudah di bawah dari standar atau di bawah min, biasanya rem mengalami masalah atau indikator pada speedometer biasanya ada tanda seru yang menyala di indikatornya. Kemudian di sebelah kanan sini ada rumah air cleaner. Nah, ini rumah air cleanernya, di dalamnya ada air cleaner seperti ini. Nih, ini berfungsi sebagai penyaring udara dari luar. Nah, kemudian kita lanjut, di sini adalah bagian komponen dari mesin. Nah, di sini ada untuk mesin bensin. Ini adalah Toyota Avanza ya. Jadi menggunakan mesin bensin. Di sini ada 4 buah koil. Nah, di bawahnya adalah busi-businya. Kemudian di sini terdapat tutup radiator, dan radiatornya itu ada di bawahnya pas ini ya, yang berfungsi sebagai pendingin untuk mesin pada saat mesin hidup atau menyala. Kemudian pada bagian sini tadi ada yang namanya, nah di bagian sini terdapat stick oli. Nah, stick oli ini berfungsi sebagai indikator untuk pengecekan apakah oli mesin ini cukup atau tidak. Nah, di bagian sini, di bagian stick ini bisa dicabut. Di sini ada indikator. Biasanya kalau olinya sudah di bawah indikator di max ini, biasanya perlu ditambahkan penambahan oli. Nah, kemudian kita lanjut pada bagian sini nih, ada yang namanya throttle body. Nah, throttle body ini sebagai kalau zaman dulu kita lanjut bagian ini ada throttle body. Nah, karena kendaraan ini sudah menggunakan sistem EV, jadi sudah bukan karburator lagi, penggantinya adalah throttle body seperti ini. Kemudian lanjut, di sini ada tutup radiator. Nah, untuk pengecekannya secara manual kita pencet aja seperti ini. Nah, ini berfungsi sebagai katup untuk pengembalian jika suhu di radiator sudah melampaui panasnya. Biasanya dia akan bersirkulasi, katup ini akan terbuka, jadi air dari reservoir radiator ini bisa mengalir ke radiator.
Oke, kemudian ada radiator sendiri yang berfungsi sebagai pendingin dari sistem mesin ini. Kemudian lanjut, di sini ada tampungan atau reservoir air radiator. Di sini juga ada indikator untuk pengecekannya. Di sini ada low dan full. Nah, biasanya kalau airnya udah turun sampai ke tengah-tengah atau ke low, perlu ditambahkan air radiatornya agar tidak mengalami nantinya overheating. Kemudian lanjut ke bagian sini. Di sini ada yang namanya alternator atau dinamo pengisian. Nah, fungsinya di sini jelas untuk mengisi sumber daya dari arus yang dikeluarkan oleh mobil agar tetap stabil. Kemudian sebelah kanannya sini terdapat aktuator ABS, di mana ini aktuator ABS berfungsi sebagai pembagi ke masing-masing roda fluida. Kemudian bagian sini, di sini ada untuk tampungan dari air wiper atau reservoir air wiper. Jadi di sini letak dari air wiper. Jadi kalau sudah ketahuan di sini ya segera tambahkan biar nanti pada fungsi air wiper pada saat pengoperasian tidak kekurangan air. Nah, kemudian di sini ada toa. Di sini toa bukan klakson ya. Di sini adalah toa dari sistem alarm. Untuk toa klaksonnya sendiri, kalau dalam kendaraan Avanza ini terdapat di bagian bawah grill di dalam sini. Nah, di sini. Kemudian oke teman-teman, mungkin itu saja sedikit penjelasan dalam video kali ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika temannya ingin bertanya-tanya seputar otomotif, jangan lupa tulis sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Salam Sobat Video.